Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Malam itu, hujan turun dengan intensitas yang menakutkan. Seolah-olah langit sedang berusaha mencuci bersih dosa-dosa yang disembunyikan di bawah kegelapan. Hana duduk terpaku di ruang tamu. Matanya terus melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Adrian, suaminya, baru saja mendarat dari perjalanan bisnis yang menurutnya melelahkan di luar kota selama 2 minggu. Suara gerbang yang terbuka dan deru mesin mobil mewah Adrian membuat jantung Hana berdegup tidak menentu. Ada rasa rindu yang tertahan, namun tertutup oleh firasat dingin yang entah dari mana datangnya. Saat pintu jati besar itu terbuka, Hana berdiri dengan senyum yang sudah disiapkan. Namun senyum itu membeku, lalu pecah berkeping-keping. Adrian masuk dengan mantel yang basah kuyup. Di balik dekapan lengannya yang kokoh, terdapat sebuah bungkusan selimut bayi berwarna biru muda. Dari sela-sela selimut itu, terlihat wajah kecil seorang bayi laki-laki berusia sekitar 1 tahun yang sedang tertidur lelap dengan napas yang teratur. "Mas, bayi siapa itu?" tanya Hana. Suaranya nyaris hilang, tertelan oleh suara guntur di luar. Adrian tidak menjawab dengan pelukan atau kecupan. Ia berjalan melewati Hana menuju sofa panjang, meletakkan bayi itu dengan sangat hati-hati, seolah-olah ia sedang memindahkan harta paling berharga di dunia. Setelah memastikan bayi itu tidak terbangun, Adrian berbalik menatap Hana. Matanya dingin, tanpa ada gurat penyesalan. "Namanya Alif, dia anakku Hana," ujar Adrian dengan nada datar, seolah ia hanya sedang memperkenalkan koleksi jam tangan baru. Hana merasa seolah ada hantaman godam tepat di dadanya. "Anakmu, maksudmu anak dari hubungan gelap Adrian? Selama 7 tahun aku menunggu garis 2 di tespek, kamu justru menanam benih di rahim wanita lain?" "Jaga suaramu," desis Adrian, matanya menyipit penuh ancaman. "Ibu kandungnya sudah tidak ada dalam gambar ini lagi. Dia menyerahkan Alif sepenuhnya kepadaku. Dan mulai detik ini, Alif adalah anakmu juga." Hana tertawa getir, air matanya jatuh tanpa permisi. "Anakku, kamu gila. Aku tidak pernah hamil, Adrian. Bagaimana mungkin aku tiba-tiba punya anak sebesar itu?" Adrian melangkah mendekat, mengikis jarak di antara mereka, hingga Hana bisa mencium aroma parfum mahal yang bercampur dengan bau hujan. Ia mencengkram rahang Hana dengan lembut namun penuh tekanan. "Dengarkan aku baik-baik, Hana. Kita akan mengumumkan kepada keluarga besar dan teman-teman kita bahwa Alif adalah anak kandung kita yang selama ini kita sembunyikan di luar negeri karena masalah pernapasan yang serius. Kita akan memalsukan semua dokumennya. Kamu akan memanggilnya anakku dan dia akan memanggilmu mama. Aku tidak sudi." Hana mencoba meronta. "Maka besok pagi, pengacaraku akan mengirimkan surat cerai ke tanganmu," potong Adrian dengan suara rendah yang mematikan. "Ingat posisimu, Hana. Ayahmu sedang sekarat di rumah sakit dan butuh biaya cuci darah yang aku tanggung sepenuhnya. Ibu dan adikmu tinggal di rumah yang cicilannya aku bayar. Jika kamu menjadi janda hari ini, mereka semua akan jatuh miskin bersamamu. Pilihannya, jadilah ibu bagi anakku, atau lihat keluargamu hancur karena egoismu." Hana terdiam. Cengkraman Adrian terlepas, namun sesak di dadanya semakin menjadi. Ia menatap bayi laki-laki di sofa itu, anak yang lahir dari pengkhianatan suaminya, anak yang kini menjadi rantai pengikat harga dirinya. Matahari pagi menembus jendela kamar dengan kejam, memaksa Hana bangun untuk menghadapi kenyataan yang lebih buruk dari mimpi buruk manapun. Di samping tempat tidurnya, sebuah boks bayi kayu yang masih baru, entah kapan Adrian memesannya, sudah berdiri kokoh. Di dalamnya, Alif sudah terjaga, menatap langit-langit kamar dengan mata bulat yang sangat mirip dengan mata Adrian. Hana mencoba mengabaikan suara celoteh bayi itu. Ia ingin lari, namun saat ia melihat layar ponselnya, ada pesan dari ibunya. "Hana, terima kasih ya,
Adrian baru saja mengirimkan tambahan biaya untuk operasi jantung Bapak bulan depan. Kami sangat beruntung punya menantu seperti dia. Ponsel itu hampir jatuh dari genggaman Hana. Adrian benar-benar memegang lehernya. Pintu kamar terbuka. Adrian masuk dengan pakaian kerja yang rapi, tampak segar seolah tidak baru saja menghancurkan hati istrinya semalam. Ia meletakkan sebuah botol susu di atas meja rias Hana. Ganti popoknya, dan berikan susu ini. Aku sudah menyewa pengasuh untuk membantu di siang hari. Tapi di depan umum, kaulah yang harus terlihat mengurusnya. Perintah Adrian tanpa nada tanya. Mas, sampai kapan kita akan melakukan sandiwara gila ini? Suara Hana parau. Sampai semua orang percaya. Aku sudah mengurus akta kelahirannya. Nama ibu di sana adalah Hana Kirana. Kamu tidak punya pilihan selain menjadi dia di atas kertas dan di kenyataan. Jawab Adrian sambil memakai jam tangannya. Bagaimana dengan perasaanku, Mas? Kamu membawanya ke sini, memaksaku mencintainya. Sementara setiap kali aku melihatnya, aku teringat kamu sedang tidur dengan wanita lain. Teriak Hana, tak lagi mampu membendung ledakan di dadanya. Adrian berjalan mendekat, menatap Hana dengan pandangan merendahkan. Perasaan adalah kemewahan yang tidak bisa kamu beli sekarang, Hana. Statusmu sebagai istri Adrian Pratama memberimu rumah ini, mobil dan nyawa ayahmu. Di luar sana kamu hanyalah wanita tanpa pekerjaan dengan gelar janda yang akan dicap gagal karena tidak bisa memberi keturunan. Adrian mencengkram dagu Hana, memaksanya menatap Alif yang mulai merengek. Lihat anak itu, dia tidak berdosa. Dia hanya butuh seorang ibu, dan kamu butuh keamanan finansial. Bukankah itu pertukaran yang adil? Jangan biarkan harga dirimu yang tinggi itu membuat keluargamu tidur di jalanan. Setelah Adrian pergi, Hana mendekati boks bayi itu. Alif mulai menangis kencang, tangisan yang menuntut perhatian. Hana gemetar. Ia membenci bayi ini karena dia adalah bukti hidup perselingkuhan suaminya. Namun, saat tangan mungil Alif meraih ujung jarinya secara tidak sengaja, ada getaran aneh yang menusuk nurani Hana. Hana mengangkat bayi itu dengan kaku. Berat tubuh Alif terasa seperti beban beribu-ribu ton di pundaknya. Kamu adalah kehancuranku, Alif, bisik Hana di tengah isak tangisnya. Tapi kamu juga satu-satunya alasan aku masih bisa menyelamatkan ayahku. Pagi itu, Hana resmi menyerahkan harga dirinya. Ia mulai mengganti pupuk bayi yang bukan darah dagingnya, sambil menyusun rencana di kepala. Ia akan bertahan, tapi ia tidak akan tinggal diam selamanya. Bel rumah berbunyi tepat pukul 10 pagi. Jantung Hana mencelos. Ia tahu siapa yang datang. Adrian sudah mewanti-wantinya sejak subuh bahwa Ibu Widya, ibu mertua Hana yang terkenal perfeksionis dan tajam lidahnya, akan datang untuk menengok cucu rahasianya. Tersenyum Hana. Ingat, kamu adalah ibu yang baru saja menjemput anaknya dari luar negeri. Bisik Adrian sambil membukakan pintu. Ibu Widya masuk dengan anggun. Matanya langsung tertuju pada boks bayi di ruang tengah. Ia tidak menyapa Hana lebih dulu. Ia langsung menghambur ke arah Alif. Ya Tuhan, lihatlah, dia benar-benar seorang Pratama, seru Ibu Widya dengan nada kemenangan. Kenapa kalian baru memberitahu ibu sekarang? Kenapa harus disembunyikan di Singapura selama setahun? Hana menelan ludah. Lidahnya terasa keluh. Itu karena kondisi paru-paru Alif lemah, Bu. Dokter menyarankan dia tetap di sana sampai cukup kuat untuk cuaca di sini. Jawab Hana, mengulang skenario yang sudah dihafalnya di bawah tekanan Adrian. Ibu Widya menoleh, menatap Hana dari ujung kepala hingga ujung kaki. Cukup kuat untuk cuaca di sini, atau karena kamu malu baru bisa punya anak setelah 6 tahun? Tapi sudahlah, yang penting garis keturunan keluarga kita tidak terputus. Hana hanya bisa mengepalkan tangan di balik daster mewahnya. Kata-kata itu menusuk tepat ke rahimnya yang selama ini dianggap gagal oleh keluarga besar Adrian. Ironinya, sekarang ia dipuji karena anak yang justru membuktikan pengkhianatan suaminya. Hana merawatnya dengan sangat baik, Bu, potong Adrian sambil merangkul pinggang Hana. Rangkulan itu terasa seperti jeratan besi. Dia bahkan tidak tidur semalaman karena Alif rewel. Baguslah, itu memang tugasmu sebagai istri dan ibu, ujar Ibu Widya sambil menggendong Alif. Tapi Hana, kenapa wajah Alif sama sekali tidak ada mirip-miripnya denganmu? Dia benar-benar fotokopi Adrian. Suasana seketika menjadi tegang. Hana merasakan telapak tangan Adrian yang berkeringat di pinggangnya. Mungkin karena dia memang lebih banyak mewarisi gen Mas Adrian, Bu. Bukankah itu yang ibu inginkan? Seorang penerus yang mirip ayahnya? Ibu Widya tertawa renyah, tidak menyadari sarkasme dalam suara menantunya. Tentu saja, tapi tetap saja, ada yang terasa aneh. Biasanya anak laki-laki itu punya sorot mata ibunya. Alif ini matanya sangat asing. Hana melirik Adrian. Suaminya itu segera mengalihkan pembicaraan dengan menunjukkan foto-foto palsu Alif di Singapura yang sudah diedit sedemikian rupa. Saat Ibu Widya sibuk bermain dengan Alif, Hana melipir ke dapur.
Air matanya jatuh di atas wastafel. Ia merasa seperti alien di rumahnya sendiri. Ia harus tersenyum saat martabatnya diinjak-injak, dan ia harus menerima pujian atas keberhasilannya menjadi ibu, sementara kenyataannya ia sedang membesarkan monumen kegagalan cintanya. Hana melihat pantulan dirinya di cermin dapur. Ia tidak lagi mengenali wanita di sana. Ia adalah seorang istri yang menjual kebenaran demi biaya rumah sakit ayahnya, dan seorang ibu yang hatinya menangis setiap kali bayi itu memanggilnya dengan suara yang belum jelas. Setelah Ibu Widya pulang dengan membawa ribuan pujian palsu, keheningan yang menyesakkan kembali menyergap rumah itu. Adrian langsung mengunci diri di ruang kerja, seolah-olah tugas sandiwaranya telah usai begitu penontonnya pergi. Tinggal Hana, sendirian di tengah ruang tengah yang berantakan, menghadapi Alif yang mulai rewel karena lelah digendong ke sana kemari. Hana mencoba menenangkan Alif, namun tangis bayi itu semakin menjadi-jadi. Suaranya melengking, memicu denyut nyeri di kepala Hana. Setiap lengkingan itu seolah meneriakkan satu kata, selingkuh, selingkuh. Diam Alif, tolong diam, bisik Hana. Tangannya gemetar saat mencoba mencari botol susu di dalam tas perlengkapan bayi yang dibawa Adrian semalam. Tas itu belum sempat Hana bongkar sepenuhnya. Saat Hana merogoh bagian saku paling dalam yang tertutup resleting tersembunyi, jemarinya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Ia menariknya keluar. Itu adalah sebuah kotak beludur kecil, berisi sepasang anting berlian dan sebuah amplop coklat kecil yang sudah lusuh. Hana membuka amplop itu dengan jantung berdebar. Di dalamnya terdapat secarik soto hasil cetakan instan. Seorang wanita muda, mungkin usianya baru awal 20-an, tengah menggendong Alif yang masih merah di sebuah kamar rumah sakit yang sederhana. Di samping wanita itu, Adrian berdiri dengan senyum lebar yang belum pernah Hana lihat sebelumnya. Senyum penuh kelegaan dan kepemilikan. Di balik foto itu tertulis sebuah nama dan tanggal. Nita dan Alif, 14 Mei. Kebahagiaan sejatiku akhirnya lahir. Lutut Hana terasa lemas. Nita. Nama itu tidak asing. Nita adalah mantan sekretaris di kantor cabang Adrian yang tiba-tiba mengundurkan diri setahun yang lalu dengan alasan pulang kampung. Ternyata Adrian tidak mengirimnya pulang ke desa, melainkan menyembunyikannya di suatu tempat untuk melahirkan kebahagiaan sejatinya. Lutut Hana merosot ke lantai, mendekap foto itu. Air matanya membasahi wajah Nita di foto tersebut. Jadi, selama Hana menjalani prosedur bayi tabung yang menyakitkan dan gagal berkali-kali, Adrian sedang merayakan kelahiran bayi ini dengan wanita lain. "Kamu menyebutnya kebahagiaan sejati, Mas?" bisik Hana pedih. "Lalu 7 tahun bersamaku ini kamu anggap apa? Kesia-siaan?" Alif tiba-tiba berhenti menangis. Bayi itu merangkak mendekati Hana. Tangan mungilnya menyentuh lutut Hana yang gemetar. Ia menatap Hana dengan mata polosnya, tidak mengerti bahwa keberadaannya adalah belati yang menusuk jantung wanita yang kini dipaksa menjadi ibunya. Hana menatap bayi itu. Amarahnya memuncak. Ia ingin melempar foto itu ke wajah Adrian. Namun ia teringat wajah ayahnya yang pucat di bangsal rumah sakit. Ia teringat ancaman Adrian tentang status janda miskin. Ia berdiri dengan susah payah, menyembunyikan foto itu di balik saku dasternya. Ia tidak boleh mengonfrontasi Adrian sekarang tanpa rencana yang matang. Ia harus tahu lebih banyak tentang Nita. Mengapa wanita itu menyerahkan anaknya? Apakah ia benar-benar pergi? Atau Adrian telah melakukan sesuatu untuk menyingkirkannya? "Ayo Alif, kita minum susu," ujar Hana dengan suara yang kini terdengar kosong dan dingin. Hana memberikan botol itu kepada Alif, namun pikirannya melayang jauh. Tangisan Alif mungkin sudah reda, tapi tangisan di dalam batin Hana baru saja mulai. Tangisan yang tidak akan berhenti sampai ia berhasil membalas dendam atas setiap tetes air mata dan harga diri yang telah diinjak-injak. Hana tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah wanita bernama Nita dalam foto itu muncul kembali, menghantuinya. Ia mulai menyadari bahwa Adrian adalah pria yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Pria itu tidak hanya berselingkuh, ia mampu menghapus keberadaan seseorang seolah orang itu tidak pernah ada. Pagi harinya, saat Adrian berangkat ke kantor, Hana segera bertindak. Ia menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja di bagian personalia di perusahaan pusat Adrian. "Rilis, aku butuh bantuanmu. Bisakah kamu mencarikan alamat rumah asal Nita?
Sekretaris yang resign setahun lalu, aku ada urusan mendesak, bisik Hana di telepon, sambil mengawasi pengasuh bayi yang sedang memandikan Alif di lantai atas. Setelah menunggu dengan cemas selama 1 jam, sebuah pesan masuk berisi alamat di sebuah kota kecil, 3 jam perjalanan dari tempat tinggalnya. Tanpa membuang waktu, Hana beralasan kepada pengasuh bayi bahwa ia harus menjenguk ayahnya di rumah sakit. Namun ia justru memacu mobilnya menuju alamat tersebut. Rumah itu kecil dan tampak tidak terawat. Seorang wanita paruh-baya dengan wajah kelelahan menyambutnya di teras. "Cari siapa, Mbak?" tanya wanita itu. "Saya mencari Nita. Apa benar ini rumahnya?" Wanita itu seketika berkaca-kaca. "Ini ibunya Nita. Nita sudah tidak ada di sini sejak setahun lalu. Dia bilang dia dapat pekerjaan bagus di Singapura dari bosnya, Pak Adrian. Tapi, sudah 6 bulan ini dia tidak bisa dihubungi. Uang kirimannya pun terhenti." Jantung Hana berdegup kencang. "Singapura? Pak Adrian bilang pada saya kalau Nita sudah pulang kampung karena sakit." Ibunya Nita menutup mulutnya terisak. "Sakit apa? Dia pamit dalam keadaan sehat, bahkan sedang hamil. Dia bilang Pak Adrian akan bertanggung jawab dan menyekolahkan anaknya di sana. Tapi sekarang, saya kehilangan jejak anak saya sendiri." Hana merasa mual. Adrian berbohong kepada semua orang. Ia membohongi Hana dengan mengatakan ibu kandung bayi itu tidak mampu mengurus. Dan ia membohongi ibu Nita dengan janji-janji manis. "Bu, apakah Nita pernah mengirimkan foto atau surat terakhir?" tanya Hana hati-hati. Wanita itu masuk ke dalam dan keluar membawa sebuah amplop. "Hanya ini, surat terakhir 6 bulan lalu. Dia bilang dia takut. Dia bilang Pak Adrian mengambil paspornya dan dia dikurung di sebuah apartemen karena dia menolak memberikan bayinya setelah lahir." Hana membaca surat itu dengan tangan bergetar. Kalimat terakhir dalam surat itu membuat darahnya membeku. "Bu, kalau Nita tidak pulang, tolong cari Alif. Pak Adrian mau mengambil Alif dan membuang Nita karena Pak Adrian tidak mau istrinya tahu soal hubungan ini." Hana segera berpamitan dengan perasaan hancur sekaligus marah. Sekarang ia tahu kebenarannya. Adrian bukan sedang menyelamatkan darah dagingnya yang terlantar. Adrian sedang melakukan penculikan sistematis. Ia menyingkirkan Nita, mungkin dengan uang, ancaman, atau sesuatu yang lebih buruk, untuk mengambil bayinya, guna menutupi ketidakmampuan Hana memberikan keturunan di mata keluarga besar. Saat Hana sedang dalam perjalanan pulang, ponselnya berdering. Itu dari Adrian. "Hana, kamu di mana? Pengasuh bilang kamu tidak ada di rumah sakit. Jangan coba-coba bermain api denganku, Hana. Pulang sekarang atau aku akan menghentikan semua pembayaran biaya rumah sakit ayahmu jam ini juga." Suara Adrian terdengar begitu tenang. Namun Hana tahu, ada monster di balik nada suara itu. Hana mencengkram kemudi hingga buku jarinya memutih. Ia harus pulang. Ia harus terus bersandiwara. Tapi kini, ia bukan lagi sekedar istri yang tertekan. Ia adalah saksi dari sebuah kejahatan besar. Hana sampai di rumah dengan napas yang masih memburu. Ia berusaha mengatur ekspresi wajahnya senormal mungkin sebelum melangkah masuk. Adrian sudah menunggunya di ruang tamu, duduk di sofa sambil menyesap kopi hitamnya. Di atas meja, ada sebuah kotak paket berbungkus kertas coklat yang sudah terbuka. "Dari mana, Hana?" tanya Adrian tanpa mengalihkan pandangan dari kopinya. Aku tadi mampir ke toko perlengkapan bayi. Alif butuh beberapa baju baru." Dusta Hana, tangannya menyembunyikan kunci mobil di balik saku. Adrian berdiri, berjalan mendekati Hana, lalu menyodorkan kotak di atas meja. "Tadi ada kurir mengantar ini. Namanya tertuju padamu, tapi pengirimnya anonim. Aku sudah membukanya. Kamu punya rahasia yang tidak aku ketahui?" Hana menatap isi kotak itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di dalamnya, terdapat sebuah ponsel tua dengan layar retak dan sebuah kalung perak dengan liontin huruf N. Itu milik Nita. Hana mengenalinya dari foto yang ia temukan kemarin. "Aku tidak tahu ini apa, Mas," bisik Hana, mencoba tetap tenang meski kakinya terasa lemas. Adrian mengambil ponsel itu, menyalakannya. Layarnya masih berfungsi meski redup. "Ponsel ini tidak terkunci.
Isinya penuh dengan pesan-pesan yang ditujukan untukku dan untukmu. Siapa yang mengirim ini, Hana? Apakah kamu sedang mencoba menggali kuburanmu sendiri dengan menghubungi orang-orang dari masa laluku? Hana memberanikan diri menatap mata Adrian. Kalau memang kamu tidak melakukan kesalahan, kenapa kamu harus takut dengan sebuah ponsel tua? Cengkeraman Adrian di lengan Hana mengeras. Aku tidak takut, aku hanya benci dikhianati. Ingat Hana, keamananmu dan keluargamu bergantung pada kepatuhanmu. Jika ada orang luar yang mulai mencampuri urusan rumah ini karena ulahmu, aku tidak akan segan-segan bertindak ekstrim. Adrian melemparkan ponsel itu kembali ke dalam kotak dan berlalu pergi, memerintahkan Hana untuk membuang benda itu ke tempat sampah. Namun begitu Adrian masuk ke ruang kerjanya, Hana segera mengambil ponsel itu dan membawanya ke kamar mandi. Ia mengunci pintu, menyalakan air keran agar suaranya tersamar, dan mulai membuka folder pesan di ponsel Nita. Ada ribuan pesan terkirim yang tidak pernah dibalas oleh Adrian. Namun, ada satu pesan masuk dari nomor baru yang menarik perhatian Hana. Pesan itu dikirim 2 hari yang lalu. Hana, aku tahu Alif bersamamu. Jangan percaya pada apa yang dikatakan Adrian. Dia bilang aku sudah mati tapi aku masih bernapas. Temui aku di gudang tua belakang pasar induk besok malam jam 10. Datang sendiri jika kamu ingin Alif tetap aman. Tangan Hana bergetar hebat. Nita masih hidup. Dan yang lebih mengejutkan, Nita seolah tahu bahwa Hana kini berada di pihaknya. Namun apakah ini benar-benar Nita? Ataukah jebakan lain yang disiapkan oleh musuh Adrian? Atau bahkan oleh Adrian sendiri untuk menguji kesetiaannya? Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu kamar mandi. Hana, sedang apa kamu di dalam? Cepat keluar, Alif menangis. Teriak Adrian dari luar. Hana segera menyembunyikan ponsel itu di balik tumpukan handuk bersih. Ia membasuh wajahnya, menatap pantulan dirinya yang pucat di cermin. Teror ini bukan lagi tentang perselingkuhan. Ini adalah permainan nyawa. Dan sekarang, Hana adalah pemegang kunci yang bisa menghancurkan Adrian atau justru ikut terkubur bersamanya. Sejak penemuan ponsel Nita, suasana di rumah mewah itu berubah menjadi penjara dengan pengamanan tingkat tinggi. Adrian tidak lagi sekadar mengancam secara lisan. Ia mulai bertindak nyata. Ia memasang kamera CCTV tambahan di hampir setiap sudut rumah, termasuk di area privasi Hana. Lebih parahnya lagi, ia menyita kunci mobil Hana dengan alasan demi keamanan karena Hana sering terlihat tidak fokus saat menyetir. Mas, ini sudah keterlaluan. Aku istrimu, bukan tawananmu. Protes Hana saat mendapati gerbang rumah digembok dari luar oleh penjaga baru yang disewa Adrian. Adrian yang sedang merapikan jam tangannya bahkan tidak menoleh. Seorang istri yang patuh tidak akan merasa seperti tawanan, Hana. Kamu merasa tertekan karena otakmu penuh dengan rencana-rencana bodoh. Aku hanya membantumu agar tetap berada di jalur yang benar. Hari itu, Hana dipaksa untuk ikut dalam acara jamuan makin malam bersama kolega bisnis Adrian. Adrian mewajibkan Hana membawa Alif. Tunjukkan pada dunia betapa bahagianya kamu menjadi seorang ibu. Perintahnya. Di restoran mewah itu, Hana duduk seperti boneka pajangan. Ia mengenakan gaun sutra mahal dan perhiasan berlian, namun hatinya terasa seperti kain percah yang hancur. Di hadapan rekan-rekan Adrian, ia harus tersenyum dan membiarkan mereka memuji kecantikan Alif serta ketabahan Hana yang akhirnya membuahkan hasil. Luar biasa Adrian, istrimu ini benar-benar contoh wanita setia. Meskipun lama menunggu, dia tetap memberikan yang terbaik untuk keluarga. Ujar salah satu rekan bisnis Adrian sambil bersulam. Hana merasakan mual yang luar biasa. Ia melirik Alif yang sedang tertidur di kereta bayi. Setiap pujian yang ia terima terasa seperti tamparan. Adrian justru tertawa lebar, sesekali mengelus punggung tangan Hana dengan cara yang terlihat romantis di mata orang lain, namun terasa seperti cengkeraman predator bagi Hana. Puncaknya adalah ketika salah satu istri kolega bertanya, "Bagaimana rasanya momen pertama kali menggendong Alif setelah melahirkan di Singapura, Hana? Pasti sangat emosional ya?" Hana terdiam, tenggorokannya tercekat. Ia menatap Adrian yang sedang menantinya bicara dengan tatapan penuh peringatan. "Sangat emosional," jawab Hana dengan suara bergetar. Begitu emosionalnya hingga aku menyadari bahwa di dunia ini ada pengorbanan yang tidak akan pernah bisa dimengerti oleh orang lain kecuali mereka merasakannya sendiri. Adrian mempererat genggamannya di tangan Hana di bawah meja. Kukunya menekan kulit Hana hingga membekas.
Sepulang dari acara itu, di dalam mobil, kemarahan Adrian meledak. "Apa maksud ucapanmu tadi? Kamu mau mencoba menjadi martir di depan rekan-rekanku?" teriak Hana. Air matanya tumpah. "Aku hanya mengatakan kebenaran, Adrian. Kamu yang memaksaku masuk ke dalam sandiwara ini." Adrian menghentikan mobil secara mendadak di bahu jalan yang sepi. Ia menatap Hana dengan kemarahan yang dingin. "Dengar Hana, harga dirimu tidak ada artinya dibandingkan dengan nyawa ayahmu. Besok adalah jadwal operasi jantungnya. Satu kata salah saja keluar dari mulutmu malam ini, aku akan menelepon rumah sakit dan membatalkan jaminan pembayarannya." Hana membeku. Ia menatap prianya, pria yang dulu ia cintai, kini menjelma menjadi iblis yang memegang kendali atas hidup dan mati orang-orang yang ia sayangi. Hana memalingkan wajah ke arah jendela, menelan kembali isak tangisnya. Di dalam hatinya, sebuah tekad baru muncul. Ia tidak akan menunggu besok malam untuk menemui pengirim pesan misterius itu. Ia harus bertindak sekarang, atau ia akan mati perlahan dalam sangkar emas ini. Pukul 9 malam, suasana rumah sudah sunyi. Adrian baru saja meminum teh hangat yang sudah dicampur Hana dengan dosis kecil obat tidur miliknya. Hanya cukup untuk memastikan pria itu tidak terbangun oleh suara derit pintu. Dengan jantung yang berdegup kencang, Hana menyelinap keluar melalui pintu dapur, menghindari sorotan kamera CCTV yang posisinya sudah ia hafal sejak siang tadi. Hana memesan taksi daring dari jarak 2 blok dari rumahnya. Tujuannya adalah gudang tua di belakang pasar induk. Tempat itu gelap, berbau apek, dan hanya diterangi oleh lampu jalan yang berkedip-kedip. Ada orang di sini. Suara Hana bergema, bergetar karena ketakutan. Sebuah bayangan bergerak dari balik tumpukan peti kayu. Seorang wanita muncul. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Namun, itu bukan Nita. "Kamu bukan Nita," bisik Hana, melangkah mundur. "Aku Sarah, kakak Nita," ujar wanita itu dengan suara serak. "Nita, dia tidak bisa datang. Dia ada di sebuah klinik rehabilitasi jiwa swasta, dikurung atas perintah suamimu dengan diagnosis palsu." Adrian membayar mereka untuk memastikan Nita dianggap gila agar dia tidak bisa menuntut hak atas Alif. Hana menutup mulutnya dengan tangan. "Jadi, dia benar-benar masih hidup?" "Dia hidup, tapi jiwanya sekarat, Hana." Adrian mengambil bayinya hanya beberapa jam setelah Nita melahirkan. Dia mengancam akan membunuh ibu kami jika Nita melawan. Sarah melangkah mendekat, matanya berkaca-kaca. "Aku mengirimkan ponsel itu padamu karena aku tahu kamu adalah satu-satunya orang yang punya akses masuk ke dalam hidup Adrian. Aku tahu kamu juga korban, meski kamu tinggal di rumah mewah itu." Sarah menyerahkan sebuah map plastik kecil kepada Hana. "Ini salinan catatan medis Nita dan bukti transfer rutin dari rekening perusahaan Adrian ke klinik itu. Ini senjata kita. Nita tidak mau uang, dia hanya ingin Alif kembali. Dan aku yakin kamu juga ingin keluar dari neraka ini." Hana menerima map itu dengan tangan gemetar. "Adrian punya kuasa besar, Sarah. Dia memegang nyawa ayahku." "Justru karena itu kita harus bekerja sama," tekan Sarah. "Aku punya saksi kunci, seorang perawat di klinik itu yang merasa bersalah dan siap bicara jika ada jaminan perlindungan. Kita tidak bisa menghancurkan Adrian hanya dengan masalah perselingkuhan. Kita harus menghancurkannya dengan kasus penculikan dan malpraktik medis." Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar di depan gudang. Sorot lampu mobil menyapu ke dalam ruangan. Hana terkesiap. Ia mengenali suara mesin itu. Itu adalah SUV milik Adrian. "Dia tahu," bisik Hana panik. "Obat tidurnya, mungkin dia tidak meminumnya." "Lari lewat pintu belakang," perintah Sarah sambil mendorong Hana menuju lorong gelap. "Bawa dokumen itu, jangan biarkan dia mendapatkannya." Hana berlari sekuat tenaga, menembus tumpukan barang bekas dan keluar ke gang sempit yang becek. Di belakangnya, ia mendengar suara pintu mobil dibanting keras dan teriakan kemarahan Adrian yang memanggil namanya. Hana terus berlari, memeluk map itu erat-erat di dadanya. Kali ini, ia tidak hanya membawa bukti pengkhianatan. Ia membawa kunci kebebasan bagi dua wanita yang telah dihancurkan oleh pria yang sama. Hana berhasil sampai di rumah hanya beberapa menit sebelum mobil Adrian meraung masuk ke garasi. Dengan napas yang masih tersengal, ia menyembunyikan map dari Sarah di bawah lipatan karpet lemari pakaian, lalu segera berganti pakaian tidur. Ia membaringkan diri, memejamkan mata, dan mengatur deru napasnya saat pintu kamar dibanting terbuka.
Adrian berdiri di ambang pintu. Wajahnya memerah karena amarah yang tertahan. Ia mendekati tempat tidur, menyambar bahu Hana dan memaksanya duduk. "Dari mana kamu, Hana?" Hana memasang wajah bingung yang paling meyakinkan. Ia mengucak matanya seolah baru bangun tidur. "Mas, ada apa? Aku di sini sejak tadi. Setelah kamu minum teh, aku juga mengantuk dan tertidur." "Bohong!" teriak Adrian. "Penjaga bilang dia melihat taksi berhenti di ujung blok dan GPS di ponselmu sempat menyala di area pasar induk." Hana menatap Adrian dengan tatapan sedih yang dalam. "GPS-ku menyala. Mungkin karena aku tadi mencoba mencari apotek daring untuk mencari obat penenang tambahan. Ponselku ada di meja, Mas. Lihat saja." Hana sudah menghapus semua jejak pesannya sebelum masuk rumah. "Kenapa kamu begitu paranoid? Apakah kamu merasa bersalah atas sesuatu?" Adrian menatap Hana dengan curiga, namun keraguan mulai muncul di matanya. Ia melepaskan bahu Hana. "Jangan pernah mencoba keluar rumah tanpa izinku lagi. Mulai besok, ponselmu akan dipasangi aplikasi pelacak keluarga yang tidak bisa kamu matikan." Begitu Adrian keluar, Hana menghembuskan napas lega yang panjang. Ia tahu ia baru saja lolos dari maut, namun ia juga tahu waktu sandiwaranya hampir habis. Pagi harinya saat Adrian berangkat ke rumah sakit untuk memantau operasi ayah Hana, Hana memulai rencananya. Ia menghubungi pengacara keluarga Adrian, Pak Heru, yang selama ini dikenal sangat setia pada almarhum ayah Adrian, namun sering terlihat tidak nyaman dengan cara kerja Adrian. Ia meminta pertemuan rahasia di sebuah kafetaria rumah sakit, tempat yang aman, karena Adrian pasti mengira Hana sedang fokus pada ayahnya. "Pak Heru, saya tidak butuh uang Adrian," ujar Hana sambil menyodorkan salinan dokumen medis Nita yang didapatnya dari Sarah. "Saya hanya ingin keadilan untuk wanita ini dan bayi yang ada di rumah saya. Jika Bapak membantu saya membongkar ini secara hukum, Bapak akan menyelamatkan reputasi firma Bapak dari skandal pencucian uang yang juga dilakukan Adrian." Pak Heru terdiam cukup lama, membaca dokumen itu dengan kacamata yang melorot. "Ini penculikan dan penahanan tanpa hak, Hana. Ini pidana berat. Jika kita bergerak sekarang, Adrian bisa langsung ditahan. Tapi kita butuh bukti fisik asli yang ada di klinik itu." "Saya akan mendapatkannya," jawab Hana tegas. "Tapi saya butuh Bapak memastikan bahwa hak asuh Alif sementara jatuh ke tangan saya agar saya bisa mengembalikannya kepada Nita secara legal." Hana kembali ke bangsal ayahnya dengan perasaan yang lebih kuat. Ia mencium kening ayahnya yang masih belum sadar pasca operasi. "Sabar ya, Yah. Sebentar lagi Hana tidak perlu lagi mengemis pada iblis itu untuk menyelamatkan ayah." Saat ia keluar dari ruang ICU, ia berpapasan dengan Adrian. Pria itu tersenyum puas, tidak tahu bahwa di balik saku tas Hana terdapat surat kuasa yang akan meruntuhkan seluruh kekaisaran bisnisnya. Hana membalas senyuman itu, senyuman seorang istri yang siap membakar rumah tangganya demi sebuah kebenaran. Malam itu rumah mewah Adrian didekorasi dengan megah. Adrian mengadakan syukuran atas keberhasilan operasi jantung mertuanya, sekaligus perkenalan resmi Alif kepada relasi bisnis dan keluarga besar yang belum sempat hadir sebelumnya. Adrian berdiri di tengah ruangan, memegang gelas kristal, tampak seperti pahlawan keluarga yang sempurna. "Terima kasih sudah datang," ujar Adrian dengan suara lantang. "Malam ini adalah tentang keluarga, tentang istriku, Hana, yang begitu sabar, dan putra kami Alif yang menjadi pelengkap kebahagiaan kami." Hana berdiri di sampingnya, mengenakan gaun putih yang anggun. Namun di tangannya bukan gelas minuman, melainkan sebuah kendali jarak jauh untuk layar proyektor besar di belakang mereka yang seharusnya menampilkan foto-foto pertumbuhan Alif. "Mas benar," potong Hana tiba-tiba, suaranya jernih dan bergetar karena emosi yang tertahan. "Malam ini adalah tentang kebenaran." Hana menekan tombol. Layar proyektor tidak menampilkan foto bayi yang lucu, melainkan rekaman video amatir yang diambil oleh perawat klinik, aliansi yang dibangun Sarah. Video itu memperlihatkan Nita yang kurus dan pucat sedang menangis di balik jeruji kamar klinik sambil memanggil nama Alif. Kemudian, layar berganti menampilkan foto dokumen medis asli dan surat pernyataan dari klinik tentang siapa yang membayar untuk mengurung Nita. Keheningan yang mematikan jatuh di ruangan itu. Ibu Widya menutup mulutnya dengan tangan, sementara tamu-tamu mulai berbisik riuh. "Apa-apaan ini, Hana? Matikan!" bentak Adrian, wajahnya merah padam.
Ia mencoba merebut kendali itu, namun dua pria berpakaian sipil, polisi yang dibawa Pak Heru, segera menghalanginya. Wanita di video itu adalah Nita, ibu kandung Alif, ujar Hana lantang menatap tamu-tamu satu persatu. Dia tidak gila, dia tidak menelantarkan anaknya. Dia dikurung dan dipisahkan paksa dari bayinya oleh suamiku, Adrian Pratama, agar dia bisa membawa pulang anak kandung untuk menutupi harga dirinya yang terluka. Hana berjalan mendekati boks bayi, menggendong Alif untuk terakhir kalinya. Adrian mengancam akan membiarkan ayahku mati jika aku tidak mau ikut dalam sandiwara ini. Tapi hari ini, keadilan tidak bisa dibeli. Pak Heru melangkah maju bersama pihak kepolisian. Adrian Pratama, Anda ditahan atas dugaan penculikan, perampasan kemerdekaan seseorang, dan malpraktik medis. Di tengah kekacauan itu, pintu depan terbuka. Sarah masuk bersama seorang wanita yang berjalan dengan lemah namun pasti. Nita. Ia baru saja dibebaskan dari klinik 1 jam yang lalu. Saat mata Nita bertemu dengan Alif, tangisnya pecah. Hana berjalan mendekati Nita, menyerahkan bayi itu ke pelukan ibu kandungnya yang asli. Dia milikmu, Nita. Maafkan aku karena sempat menjadi bagian dari kegilaan ini. Adrian diseret keluar dengan tangan terborgol, berteriak-teriak memaki Hana, namun tidak ada satupun orang yang membelanya. Ibu Widya hanya bisa terduduk lemas, menyadari bahwa putra kebanggaannya adalah seorang kriminal. 1 bulan kemudian, Hana duduk di teras rumah kontrakan barunya yang sederhana. Ayahnya sudah pulang dari rumah sakit, pulih dengan biaya dari asuransi yang berhasil diperjuangkan Pak Heru dari sisa aset Adrian yang tidak disita. Hana telah resmi bercerai dan melepaskan seluruh kemewahan berdarah itu. Nita sering berkunjung membawa Alif. Meski Alif bukan darah dagingnya, Hana merasa lega melihat bayi itu tumbuh di pelukan ibu yang mencintainya. Hana kehilangan statusnya sebagai istri konglomerat, namun ia mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, jiwanya yang merdeka. Hana menatap langit sore dengan senyum tulus. Ia bukan lagi tawanan ancaman atau janda yang terhina. Ia adalah wanita yang memilih kebenaran atas kenyamanan. Dan bagi Hana, itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.